Selamat pagi adik-adik. Kita bertemu lagi di acara ibadah pada pagi hari ini ya. Ayo kita siapkan hati kita. Kita puji Tuhan, kita semua yang di rumah kita bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan lagu Seperti Wanita Mengurapimu. Sama-sama. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami memuji-Mu pagi hari ini Tuhan. Karena Engkau Allah yang setia, kami pun akan setia Tuhan. Kami mau melayani-Mu, kami mau menyembah-Mu Tuhan sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan, siapkan pagi hari ini untuk kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Semua yang percaya katakan amin. Ayo adik-adik kita sama-sama memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan. Tuhan senang pagi hari ini melihat anak-anaknya berkumpul memuji Tuhan. Kita nyanyi, oh betapa indahnya.
betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Urapan di kepala Harun yang kejanggut ke jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebabnya tanah Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Oh betapa indahnya, haleluya, dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Urapan di kepala Harun yang mengalir ke jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Dan sanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, haleluya. Tuhan senang melihat anak-anaknya bersuka cita memuji Tuhan. Kita akan nyanyikan lagu Sungai Sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Haleluya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku. Mengalir bersama Tuhan, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citamu penuh. Sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sekali lagi katakan
sekarang tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan nyanyikan lagu Urapan Allah Terjadi di Tempat Ini. Urapan Allah terjadi di tempat ini. Allah hancurkan setiap belenggu dosa. Sorak kemenangan terdengar di tempat ini. Di sini ada urapan baru. Urapan Allah terjadi di tempat ini. Allah hancurkan setiap belenggu dosa. Sorak kemenangan terdengar di tempat ini. Di sini ada urapan baru. Sekali lagi. Urapan Allah terjadi di tempat ini. Allah hancurkan setiap belenggu dosa. Sorak kemenangan terdengar di tempat ini. Di sini ada urapan baru. Di sini ada urapan baru. Di sini ada urapan baru. Ayo kita semua masuk dalam doa, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, saat ini kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Terimalah pujian kami. Terima kasih Yesus, terima kasih sebentar kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, urapi Tuhan, Bu Guru yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapi kami semua Tuhan, sehingga firman menjadi rema di hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Yesaya 61 ayat 1a. Roh Tuhan Allah ada padaku. Kita ulangi sekali lagi ya. Yesaya 61 ayat 1a. Roh Tuhan Allah ada padaku. Shalom adik-adik, selamat pagi. Gimana tadi pujiannya? Sudah semangat semua? Semangat buat mendengarkan firman Tuhan? Asik. Ya, di bulan Juni kita punya tema yang baru. Kalau di bulan Mei kemarin, adik-adik semua sudah belajar tentang pahlawan yang berdoa. Di bulan Juni ini kita akan belajar mengenai pahlawan yang penuh roh. Kita punya tema yang baru, mari kita akan sama-sama belajar. Dan pagi hari ini kita akan belajar dari satu tokoh
di dalam Alkitab yang mirip dengan tokoh bulan lalu. Ada yang bisa menebak kira-kira siapa tokohnya? Siapakah tokohnya? Ada? Siapa? Ya, kita akan belajar dari Daniel. Kalau di bulan yang lalu kita belajar tentang doa Daniel. Yang di bulan ini kita juga akan belajar tentang Daniel, tapi berbeda. Oke, kita akan mulai dengan Kak Novi mau memperlihatkan sesuatu. Bisa lihat di layar? Ada apa? Ada yang tahu gambar apa? Pasti tahu dong. Setiap hari kalian makan. Kesukaan kalian pasti. Benar, Kak Novi punya gambar macam-macam sayuran. Nah, suka kan padahal? Suka makan sayuran kan? Setiap hari makan sayuran. Kak Novi yakin adik-adik semua suka makan sayuran. Nah, ada apa sih dengan sayuran ini? Kita nanti akan sama-sama belajar. Kita akan belajar dari Daniel pasal 1 dan pasal 2. Apa sih ceritanya tentang Daniel kemudian kok ada sayuran ya? Oke, kita akan belajar tentang Daniel. Daniel itu dibawa ke satu negara baru. Jadi di sana dia bersama teman-temannya itu dididik, diajari supaya menjadi pintar. Nah, tetapi tidak hanya dididik dari hal dikasih banyak pelajaran, tetapi juga diatur makannya. Makanannya diatur oleh orang-orang yang memberi pelajaran itu. Diaturnya seperti apa? Nah, Daniel itu disiapin makanannya, udah disiapin makanannya. Kamu makan ya ini, makan ya ini disiapin, semuanya sudah tersedia. Tetapi Daniel dan teman-temannya tahu jika makanan yang disediakan baginya, bagi teman-temannya juga ini adalah makanan yang sudah dipersembahkan kepada dewa orang-orang di sana. Sudah menjadi persembahan. Jadi bagi Daniel itu adalah makanan yang sudah tidak kudus. Karena Daniel tahu bahwa makanan itu sudah tidak kudus, maka Daniel berkata kepada orang yang meminta dia untuk makan yang sudah disediakan. Daniel dan teman-temannya berkata bahwa kami tidak akan makan makanan ini. Pegawai yang sedang memberi makan, yang menyediakan makan kemudian berkata, jangan, kamu harus makan, nanti saya yang dimarahi kalau kamu tidak makan. Tapi Daniel dan teman-temannya bersikeras, aku tidak makan ini. Kalau begitu, berikan saja kami sayur-sayuran untuk kami makan. Pegawai ini berpikir lagi, memberikan sayuran, nanti kalau hasilnya kamu lebih kurus daripada teman-temanmu yang lain yang makan apa yang sudah aku sediakan gimana? Nanti kalau kamu terlihat kayak orang sakit gimana? Padahal ini makanannya enak semua loh. Tapi malah kamu minta sayur. Nanti aku lagi yang kena marah loh. Nah, Daniel kemudian berkata lagi kepada pegawai ini, kalau begitu kita adakan percobaan. Selama 10 hari kami, jadi Daniel dan teman-temannya akan makan hanya sayuran saja. Nih ya, sayuran yang kayak gini ya. Banyak macamnya ini. Sayuran. Kami akan makan selama 10 hari sayuran-sayuran tersebut. Kemudian setelah 10 hari Pak, coba bandingkan kami yang makan sayuran dengan teman-teman yang lain yang makan makanan yang sudah disediakan ini. Kemudian silahkan dilihat bagaimana hasilnya. Kemudian pegawai itu akhirnya, oh baiklah, oke, mari kita coba. Maka dimulailah Daniel dan teman-temannya makan
makanan yang mereka inginkan tadi. Mereka makan sayur, sedangkan orang-orang lain makan makanan yang sudah disediakan. Makanan-makanan yang sudah tadi dikatakan dipersembahkan kepada dewanya mereka. Nah, setelah lewat 10 hari, dilihatnya bahwa ternyata Daniel dan teman-temannya itu malah tampak lebih sehat daripada yang makanan yang sudah disediakan. Mereka tampak lebih cerah, tampak lebih bersinar. Bahkan ternyata setelah diuji oleh orang-orang yang pintar di sana, ternyata kemampuan mereka itu lebih tinggi dari yang lain. Dikatakan bahwa kemampuan Daniel dan teman-temannya itu 10 kali lebih tinggi daripada orang-orang yang pintar di negara itu, di negeri itu. Pintarnya nggak cuma 1-2 kali, ini 10 kali lebih pintar daripada orang yang pintar loh. Bukan orang biasa, tapi orang pintar ini. Tapi pintarnya lebih 10 kali. Nah, maka melihat itu, akhirnya apa yang terjadi? Pegawai itu malah menyuruh orang-orang yang lain yang kemarin makanannya sama seperti yang sudah disediakan, suruh makan sayuran. Hal pertama yang kita bisa pelajari yaitu tentang menjaga kekudusan. Yang kita pelajari dari Daniel adalah menjaga kekudusan lewat makanan yang ada. Kemudian setelah itu Daniel kemudian menjadi orang yang punya pangkat di negeri itu. Suatu kali ternyata raja itu memberikan perintah. Perintahnya adalah mengartikan mimpi raja. Tetapi raja tidak mau memberitahu mimpinya apa. Tetapi meminta orang-orang untuk mengartikan mimpinya. Semua orang pintar bingung. Orang-orang yang berbakat bingung, menyerah. Aduh, gimana ini? Mau menjawab pertanyaan raja, tapi lah kan aku nggak tahu mimpinya raja apa. Minta diartikan. Tidak boleh kita bertanya mimpinya apa raja, nanti kami artikan. Nggak boleh, raja hanya berkata, siapa yang bisa mengartikan mimpiku? Tapi raja tidak pernah membuka mulutnya untuk berkata, mimpiku ini tentang ini. Mimpiku tentang itu loh. Enggak, tidak pernah raja membuka suaranya tentang apa yang dia mimpikan. Daniel dan teman-temannya yang mendengar itu, kemudian dia melakukan hal yang tidak dilakukan orang-orang lain. Mereka berlutut, berdoa kepada Tuhan, meminta kasih karunia Tuhan terhadap mereka. Mereka meminta supaya mereka diberi hikmat kebijaksanaan terhadap apa yang nama rajanya Raja Nebukadnezar. Permintaan Raja Nebukadnezar ini supaya mereka diberikan hikmat kebijaksanaan. Mereka berdoa kepada Tuhan. Mereka berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, mengucapkan permohonan mereka. Dengan tulus hati mereka percaya kepada Tuhan. Tuhan, kami percaya padamu. Tuhan pasti menolong kami. Setelah berdoa itu kemudian Daniel menghadap raja. Dan yang terjadi kemudian, Daniel bisa menjelaskan apa yang dimimpikan oleh Raja Nebukadnezar. Bahkan sampai mengartikan mimpi Raja Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar yang melihat itu kemudian terkaget. Wah, kaget. Gak cuman kaget tapi terkaget-kaget. Sampai akhirnya yang terjadi, raja memberikan
hadiah kepada Daniel dan teman-temannya. Kedudukan Daniel semakin tinggi di negeri itu. Nah, adik-adik, kita belajar kalau kita mau berdoa kepada Tuhan, Tuhan selalu memberikan kita jalan keluar, pertolongan. Tuhan selalu memberikan kita pertolongan ataupun jalan keluar. Nah, kalau tadi kita sama-sama sudah tahu kalau tema kita bulan ini adalah pahlawan yang penuh dengan roh. Kita di minggu pertama ini belajar dari Daniel menjadi seorang yang diurapi oleh roh. Daniel yang begitu taat, Daniel yang begitu setia kepada Tuhan, dipimpin hidupnya. Dia diberitahu untuk tidak menajiskan dirinya dengan makanan yang sudah dipersembahkan itu. Kemudian dia juga dipimpin hidupnya untuk hidup taat kepada Tuhan, untuk menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan lewat doa yang dia naikkan. Nah, kalau saat ini adik-adik, adakah yang mau untuk hidup taat kepada perintah Tuhan, mau dipimpin oleh roh? Siapa yang mau? Enggak? Ada yang mau? Ada yang enggak mau? Semua pasti mau ya, semua pasti mau hidup dipimpin oleh roh Tuhan. Nah, saat ini kalau kita mau, kita bawa doa kita, janji kita tadi, aku mau hidup dipimpin oleh roh Tuhan. Maka mari kita bawa semuanya itu di dalam doa. Mari Kak Novi ajak kita untuk berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sudah memberitahukan kami mengenai firman Tuhan. Firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk hidup dipimpin oleh roh. Kami mau Tuhan taat dan setia kepada pimpinan-Mu. Kami mau menjadi anak-anak-Mu yang taat. Tuhan berkati kami dan pimpin kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, tadi sudah firman Tuhan, saatnya kita mau tugas. Oke, tugas minggu ini mudah banget. Kak Novi kasih yang mudah, paling mudah. Jadi Kak Novi minta kalian untuk menggambar sebuah piring. Pakai kertas HVS boleh. Menggambar sebuah piring yang isinya itu sayuran-sayuran kesukaan kalian. Silahkan kalian gambar, beri warna sayuran kesukaan kalian. Boleh 2, boleh 3, boleh 5. Sayurannya bebas, yang penting kesukaan kalian. Diwarnai sekreatif kalian, diwarnai seindah mungkin. Kemudian dikumpulkan ke guru-guru kelas. Batas waktunya adalah hari Selasa. Hari Selasa dikumpulkan ke guru kelas masing-masing. Oke? Siap? Siap ya? Oke. Nah, selanjutnya kita akan melihat video dari tugas minggu lalu. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati.